Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, terima kasih. Nama saya Triyoso, berasal dari kelompok 7 dengan NIM 1614030069 akan mempresentasikan materi kelompok 7, yaitu yang pertama, peran dan fungsi wirausaha. Kewirausahaan. Kita kalau berbicara peran dan fungsi wirausaha, jadi itu ada dua, yaitu peran dan fungsi. Kita bahas yang pertama, yaitu peran. Peran wirausaha, yaitu yang pertama, wirausaha berusaha mengurangi jumlah pengangguran. Jadi contohnya ada seseorang pengangguran, jadi dia berpikir dia membuka usaha bisnis seperti bisnis donat. Itu sudah merupakan suatu peran seorang wirausahaan. Yang kedua, mengurangi ketegangan sosial. Mengurangi ketegangan sosial masuk juga ya, karena dengan adanya wirausahaan ini otomatis diskusi, otomatis interaksi sosial itu akan terjalin antara dia dan masyarakat setempat. Itu yang kedua ya, dalam peran. Yang ketiga yaitu meningkatkan taraf hidup. Bisa juga dengan adanya wirausaha ini meningkatkan taraf hidup. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu bisa merupakan usaha sampingan. Contohnya dia bisnis donat. Usaha donat itu merupakan usaha sampingan dia. Sementara pekerjaan harian dia ada, yaitu PNS mungkin ya. Itu contoh, salah satu contoh. Yang keempat yaitu memajukan perekonomian dan mencerdaskan pemikiran anak muda. Nah, bisa juga itu ya, meningkatkan perekonomian masuk, karena itu menambah uang samping, dan mencerdaskan pemikiran masuk juga, karena dengan adanya wirausaha ini seseorang contohnya yang mungkin dia sarjana ya, tamatan matematika, tapi dengan adanya usaha dia, wirausaha dia, keterampilan dia di bidang menjahit, dia juga bisa bekerja di bidang menjahit. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua yaitu fungsi wirausaha. Tadi kan kita berbicara peran dan fungsi ya. Jadi fungsinya yaitu mengusahakan inovasi baru. Yang dimaksud mengusahakan inovasi baru itu dia menciptakan sebuah ide baru atau lapangan pekerjaan baru. Kalau usahanya itu besar, jadi dia bisa mempekerjakan anak buah. Itu inovasi baru. Yang kedua, membuka pasaran baru. Masih sama, pasaran baru. Contoh yang pertama kita ambil, dia bisnis donat. Dia bisnis wirausaha donat. Jadi donat itu kan kalau dilihat banyak orang yang berbisnis donat, tapi ada beraneka ragam mereknya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti inilah contohnya. Nah, jadi dia membuat yang berbeda dari yang sudah banyak itu. Yang ketiga, memasuki usaha yang belum pernah ada. Nah, bisa juga ya dia membuka usaha lain, maksudnya yang belum pernah ada di daerahnya tersebut. Wirausaha ini tergantung di mana kita juga berada. Kita harus bisa menyesuaikan di mana kita tinggal. Yang keempat yaitu memulai produk barang yang baru. Sama dengan hampir sama ya, 11-12 dengan peran memulai produk barang yang baru. Contohnya dia wirausaha apa ya? Ya masih dalam kategori donat tadi lah. Donat. Biasa kan orang ada yang jualan donat cuma melalui toples diletakkan di kedai-kedai seperti itu kan. Tapi dia memulai yang baru. Dia itu pakai brosur. Dia menyebarnya seperti itu, dan kotaknya pun berbeda, dibuat lebih indah, lebih menarik. Begitulah produk atau barang yang baru. Next kita masuk yang kedua yaitu merintis usaha baru dan pengembangannya. Kalau kita berbicara merintis usaha baru dan pengembangannya, itu ada namanya starting. Merintis usaha baru itu namanya starting. Kita memulai usaha baru, dan pengembangannya jika sudah berhasil dan memiliki usaha sendiri atau sampai perusahaan sendiri, itu dinamakan proprietorship. Itu apabila kita sudah memiliki usaha sendiri. Dan pengembangannya, kita contohkan kalau kita sudah memiliki perusahaan sendiri ya, dalam wirausaha ini otomatis kita bisa membantu masyarakat setempat kita. Kita bisa mempekerjakan
kita bisa membuka lapangan pekerjaan, dan kita juga bisa membangkitkan negara kita merintis angka kemiskinan dengan adanya kewirausahaan yang kita rintis tersebut. Oke, next. Usaha kecil dan pengembangannya. Nah, tadi kita yang materi kedua itu kita berbicara konsep usaha besar ya contohnya. Soalnya sampai ke perusahaan. Dan pada kali ini yaitu usaha kecil. Usaha kecil itu ya seperti kembali ke contoh yang pertama, yaitu seperti donat atau buat keripik atau segala macam kayak bisa. Yang penting usaha kecil dan pengembangannya. Itu kalau pengembangannya itu bisa melalui sistem kita mempekerjakan orang dan bisa juga melalui diri kita sendiri. Maksudnya diri kita sendiri itu kita mengkoreksi. Maksudnya kita usaha keripik. Hari pertama kita usaha, oh kita tekor sekian. Oh artinya wirausaha kita tidak berkembang. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Kita introspeksi di mana letak kesalahan kita. Oh, ini rasanya kurang sedap atau gimana. Jadi kita ubah bahan-bahannya agar lebih laris. Disitulah letak pengembangannya usaha kecil-kecil. Oke, next yaitu etika berbisnis. Nah, etika berbisnis ini kalau kita berbicara etika, pasti teman-teman semuanya sudah mengetahui kan apa etika itu. Etika itu cara kita berbisnis seperti apa, cara kita melakukan bisnis dengan siapapun. Itu etika, perilaku, sifat, itu masuk ke dalam etika. Seorang wirausahaan yang sukses, dia pasti memiliki etika bisnis yang baik. Cara berbicara dia yang baik, cara dia menarik pelanggan dengan baik, dan pokoknya dia memiliki semuanya itu. Dari prosesnya, dari proses pembuatan makanan, dari cara dia menjalankan bisnisnya, dia memiliki cara yang baik itu. Dan sangat pasti sudah di mindset. Sudah di mindset dari A sampai Z sudah diatur itu langkah-langkahnya demi mencapai usahanya agar berkembang. Ya, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Saya tutup membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.